Dengar kasusnya lo, aduh, males banget dah. Malesnya tuh ya gimana ya? Ini kasusnya sebenarnya ya penting-penting nggak penting sih. Tapi ya kita bahas aja lah. Karena kalian sedang mendengarkan sudut menyudutkan. Lagi rame ya soal gugatan cerai ya kan yang dilakukan oleh Ria Ricis terhadap mantan suaminya ya kan. Banyak yang menyayangkan sih kenapa kok terjadi perceraian gitu kan. Terus ada yang menyayangkan juga gugatan tersebut kenapa ditayangkan di publik gitu loh ya kan. Jadi isinya tuh menurut mereka tuh isinya tuh hanya sebuah aib gitu-gitulah, aib terus rahasia-rahasia yang seharusnya itu nggak ditampilkan di publik gitu loh. Mereka menyayangkan itu. Tetapi banyak juga yang mendukung kalau gugatan itu seharusnya tampil di publik untuk pelajaran terhadap orang-orang yang sedang menikah gitu kan, sedang menjalani menikah gitu. Apalagi di usia muda ya kan, seperti Ria Ricis itulah. Apa ya? Iya juga sih, maksudnya di sisi lain itu adalah aib, tapi di sisi lain juga itu adalah pelajaran gitu loh. Ya gimana ya, dua sisi koin yang bersamaan sih. Tapi sedikit nyinggung soal gugatannya itu kan. Ada salah satu poin ya kan yang mungkin menarik sih buat diulik lah ya, menurut saya menarik lah untuk diulik. Salah satunya itu adalah soal percekcokan terhadap mertua sih sebenarnya, gitu sih ya kan. Itu apa ya, nggak jarang banget, nggak sedikit orang dengar pernyataan kayak gini, kamu pilih pasangan atau orang tua ya kan. Itu sering banget lah ada pernyataan seperti itu. Pernah waktu itu ya kan, Bapak Ridwan Kamil kalau nggak salah di salah satu tayangan televisi swasta ya kan, beliau diberi pertanyaan kurang lebih kayak gini sih, menurut Bapak kalau diberi pilihan Bapak memilih istri atau anak, kurang lebih seperti itu lah. Terus jawabannya Bapak Ridwan Kamil menjawab, saya memilih istri sih, karena yang akan menemani sampai tua gitu. Menurut beliau seperti itu. Sama sih, premisnya kan sama ya, antara pilihan ya kan, antara pilihan. Sama seperti gini, kalau kita ya, kalau di Islam lah, sebenarnya bukan di Islam sih sebenarnya, gini sorry sebenarnya kayak gimana ya, pilih tetangga atau pilih saudara itu kan sama premisnya ya, maksudnya itu pilihan tapi sebenarnya itu nggak harus dipilih gitu, paham nggak sih maksudnya ya kan. Kayak tetangga sama saudara sama-sama penting gitu loh ya kan. Saudara juga sebenarnya butuh pertolongan kita ketika membutuhkan ya kan. Terus tetangga juga sama gitu. Sama halnya kayak orang tua, pasangan sama anak, sama sih premisnya. Itu pilihan yang sebenarnya nggak bukan nggak harus sih, tapi nggak patut ya, apa ya, pilihan yang itu nggak seharusnya dipilih gitulah istilahnya, seperti itulah. Seharusnya tuh nggak seharusnya nggak dipilih, nggak dibuat pilihan gitu loh. Karena apa? Jadi gini, kalau menurut saya sendiri sih, ya bolehlah nanti diskusi di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sendiri sih gini, itu bukan masalah
pilihan, itu bukan ngomongin masalah pilihan ya kan, itu ngomongin soal prioritas ya, itu ngomongin prioritas bukan pilihan. Kalau ngomongin pilihan itu masih itu memang harus itu ya, kayak gimana ya, belibet kan. Jadi hal yang dipilih ya harus antara ini dan ini, dia harus memilih ya kan. Tetapi kalau ngomongin soal prioritas, mungkin menurut saya ya mungkin salah mungkin benar sih ya, semoga aja salah lah ya kan, semoga aja salah, nanti ada yang membenarkan lah. Kalau menurut saya soal prioritas itu bukan masalah pilihan lagi, tetapi masalah siapa yang seharusnya ditolong untuk kasus ini apa ya, untuk soal ini kita ambil pertolongan lah ya kan. Kalau mau memilih, kita memilih menolong siapa ya kan. Kalau memilih menolong siapa, kalau menurut saya ya prioritas itu tadi, kita memprioritaskan siapa dulu nih yang kita tolong ya kan, siapa dulu nih yang membutuhkan pertolongan kita lah, istilahnya seperti itu. Bukan serta-merta langsung memilih gitu, langsung memilih dengan jawaban ya jawaban seperti itulah ya kan. Maksudnya kayak memilih, disuruh milih tetangga atau saudara, milih tetangga karena apa? Karena kita selalu dibantu, tapi faktanya ada kok yang nggak dibantu tetangga tapi dibantu saudara yang tempatnya mungkin jauh, nggak deket sama kita. Ada kasus seperti itu. Terus lagi ya kan, soal anak sama pasangan ada yang memilih pasangan karena yang bakal menemani kita sampai tua itu pasangan. Emang yakin bakal tua bersama? Kalau menurut saya sih nggak seyakin itu sih. Maksudnya kayak gini loh, apa ya oke lah, pernyataan itu benar ya kan, kita benarkan dulu karena memang yang menemani kita sampai tua ya hanya pasangan, siapa lagi kan gitu kan. Kita harus membenarkan pernyataan itu. Tetapi dalam kondisi lain gitu kan, dalam kondisi tertentu, nggak semua pasangan itu menemani menemani pasangan itu sendiri. Bisa jadi anaknya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi bahkan tetangganya pun bisa. Jadi kalau untuk kadarnya pilihan, mungkin ya pernyataan itu benar gitu loh, pernyataan itu benar, siapa lagi gitu kan yang bakal nemenin kita sampai tua ya, kalau nggak pasangan ya kan, siapa lagi coba. Tetapi kondisi tertentu menyuruh orang itu, bukan menyuruh sih, memaksa orang itu untuk tidak menjadikan pasangan atau apalah itu teman sampai tua gitulah, menemani sampai tua. Ada kondisi seperti itu, sama seperti orang tua atau pasangan ya kan. Kita memprioritaskan siapa dulu gitu loh. Katakanlah orang tua lagi sakit dan pasangan sedang sakit juga ya kan. Kita prioritaskan yang mana nih? Seumpama memang sakit parah banget pasangan kita, ya kita duluin pasangan kita. Gimana orang tua kita? Ya kita minta tolong yang lain karena memang urgenitasnya ada di pasangan ya kan, ada di pasangan. Ya mau minta tolong kayak gimana, ya minta tolong sama siapa, aku minta tolong dong, ini urus orang tua gini bla 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 gitu, soalnya ini ada ini gitu kan. Terus ada yang nyeletuk, loh berarti nggak mentingin orang tua. Bukan nggak mentingin orang tua, jahat banget ya kata-katanya, nggak mentingin orang tua, nggak gitu sih sebenarnya. Ya yang berarti yang salah itu adalah yang memberi pernyataan itu sih kalau menurut saya, yang salah seperti itu ya kan. Karena memang itu bukan soal loh berarti nggak mentingin orang tua, bukan gitu. Karena orang tua masih bisa, mungkin orang tua masih bisa mengurus administrasi untuk ke
katakanlah rumah sakit atau apa sendiri itu masih bisa ya kan. Tetapi pasangan kita mas emang bener-bener nggak bisa gitu loh, bukan nggak mau tapi emang nggak bisa untuk ngurus administrasi, mungkin emang keadaannya lemes banget, makanya butuh bantuan, ya kita prioritaskan yang membutuhkan bantuan dulu. Itu menurut saya sih, menurut saya ya. Seperti itulah mungkin ya. Jadi kalau ngomongin soal tetangga, soal saudara, soal anak, soal orang tua, soal pasangan dan lain sebagainya, itu menurut saya bukan masalah pilihan sih, tapi masalah ke prioritas saja sih. Itu sih. Kalau menurut kalian gimana nih soal prioritas sama pilihan, ya kan? Mungkin ada yang setuju dengan saya, ada yang nggak setuju dengan saya. Boleh diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, subscribe. Emang masih butuh ya kayak gitu-gitu? Ya butuh sih sebenarnya. Oke, kita aja. Saya Simon, sudut menyudutkan pamit. Dadah. Bisa ya kayak gitu ya. Ya.